فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita bahas tentang sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat subuh, kemudian kita akhirnya menjelaskan juga hal yang terkait dengan sholat-sholat sunnah rawatib, karena rawatib itu masuk di dalamnya juga 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian kita akan melanjutkan membahas dari sunnah-sunnah lain yang dianjurkan terkait dengan sholat subuh. Jadi antara sunnahnya juga adalah pelaksanaan sholat subuh itu di kondisi masih gelap, atau dengan bahasa lain masih di awal waktu. Iya. Karena dimaklumi bahwa sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu terhadap kaum mukminin adalah sebuah sebuah ketentuan yang telah dijelaskan waktunya. Ya, dan sholat subuh itu waktunya ketika terbit fajar subuh di ufuk timur. Jadi begitu kita melihat ke malam gelap gulita, di ufuk semuanya gelap, maka awal cahaya muncul di ufuk, itulah waktu sholat subuh. Dimaklumi ketika awal cahaya itu muncul, tidak langsung menjadi terang, tapi masih gelap. Itulah yang disebut dengan nama waktu al-ghalas. Waktu al-ghalas. Jadi subuh sudah masuk tapi masih gelap. Nah, di subuh yang sudah masuk ini tapi masih gelap, maka itu dianjurkan agar supaya dilaksanakan sholat subuh itu di kondisi masih gelap tersebut. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha di riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Laqad kana nisa'un minal mu'minati yashhadna al-fajra ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutanaffi'atin bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna wa ma yu'rafna min taglisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis-shalah." Adalah sekelompok perempuan dari kaum mukminat, mereka menyaksikan sholat subuh. Nah, ini sebagaimana yang telah berlalu bahwa perempuan itu boleh hadir sholat berjamaah, walaupun sholatnya di rumahnya itu lebih afdal, tapi kalau mereka hadir sholat berjamaah dibolehkan. Karena itu syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Ibnu Umar di riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Tidak dilarang. Tapi kalau mereka keluar, ada etikanya. Nah, di sini diantara etika ini. Jadi Aisyah terangkan bahwa sekelompok perempuan dari kaum mukminat yashhadnal fajr, mereka mempersaksikan sholat subuh ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutalaffiatin bimurutihinna,
mereka membungkus diri mereka dengan murut. Murut itu kain yang tebal. Nah, karena itu syarat perempuan ke masjid itu mereka berhijab, menutup dari auratnya yang harusnya ditutup terhadap para perempuan. Iya. Kemudian dikatakan oleh Aisyah, "Tsumma yanqalibna ila buyutihinna." Begitu sholat langsung hilang, langsung pergi. Nah, itu dari etikanya. Jadi perempuan itu habis sholat subuh, dia keluar sebelum laki-laki. Bahkan habis sholat, disunahkan perempuan itu duduk lama di masjid, tapi dianjurkan untuk segera pulang. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma yu'rafna min taglisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis-shalah." Dan tidak ada yang mengenal mereka karena masih gelap. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat subuh. Iya, jadi perempuan datang pulang ke rumahnya, tidak ada yang mengenal mereka karena masih gelap. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat subuh. Itulah taglis namanya. Dan di dalam hadits Jabir juga di riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana yusalli subuh bi ghalas." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat subuh di waktu ghalas, waktu masih gelap. Waktu masih gelap. Baik. Ada sebagian hadits yang menunjukkan bahwa boleh seseorang itu melakukan sholat sudah agak terang begitu. Ya, dan mereka berdalilkan dengan hadits Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asfiru bil fajr, fa innahu a'zamu lil ajr." Ya, asfiru terhadap sholat subuh karena itu lebih besar pahalanya. Jadi masuk di waktu mulai terang. Nah, itu kata para ulama, makna dari hadits itu diterangkan di dalam hadits Anas bin Malik. Jadi Nabi itu, beliau di sholat subuh bacanya panjang. Jadi mulai sholat gelap, beliau baca 60 sampai 100 ayat. Begitu selesai, barulah mereka lihat di kanan dan di kirinya. Itu maksudnya lakukan sampai terang, karena kalau di sholat panjang itu lebih besar pahalanya. Itu lebih besar pahalanya. Atau kalau misalnya ada keperluan secara syar'i, ya misalnya perlu, kalau gelap mungkin membahayakan jemaah masjid ke sana, ya perlu agak terang sedikit, maka itu nggak ada masalah. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, setelah terjadi kejadian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditikam, yaitu kejadiannya di sholat subuh masih gelap, maka Utsman bikin kebijaksanaan agar supaya sholat subuh diundurkan sampai agak terang. Dan itu nggak ada masalah ya, kalau memang ada kebijaksanaan dari pemerintah atau kesepakatan dari penduduk masjid, atau ada kemaslahatan yang memang dilihat. Tapi kalau sunnahnya sholat subuh itu dilakukan dalam keadaan masih gelap. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Dan dimaklumi bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberi makna. Karena itu kita lihat ya dari waktu subuh, waktu masih gelap, karena biasanya di waktu subuh itu lebih tenang bacaan, lebih masuk ke dalam hati. Ya, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Bacaan Al-Quran di waktu sholat subuh, dan bacaan Al-Quran di waktu sholat subuh itu dipersaksikan. Iya. Dan subhanallah, diberikan kepada kita waktu-waktu sholat sedemikian rupa, itu semuanya punya pengaruh penting di dalam kehidupan. Karena itu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas agama dan syariat ini. Dan insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang sunnah-sunnah yang lain terkait dengan keluar
dari rumah menuju kepada masjid untuk melakukan sholat subuh. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala alam.